Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh soleha, seperti biasa sebelum belajar kita berdoa dulu. Sikap berdoa, angkat kedua tangannya, tundukkan kepala, berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 5, dan pembelajaran 6. Perhatikan video pembelajaran hari ini dengan baik. Pada sore hari, Beni mempunyai tugas. Tugas Beni membersihkan sangkar burung. Kemudian Beni pun mengambil sangkar burung. Lalu Beni membersihkan sambil bernyanyi. Nah, Beni membersihkan sambil bernyanyi lagu Burung Kutilang. Kalian tahu lagu Burung Kutilang? Nah, yuk kita bernyanyi bersama-sama. Di pucuk pohon cemara, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu, mengangguk-angguk sambil berseru trilili lili lili lili, sambil berloncat-loncatan, paruhnya selalu terbuka, digeleng-gelengkan kepalanya menentang langit biru. Tandanya suka ia berseru trilili lili lili lili. Dari lagu itu ada beberapa kosakata. Nah, pada tabel ini ada kosakata dari lagu Burung Kutilang. Yang pertama ada kosakata atau ada kata yaitu cemara. Apa itu cemara? Apa sih makna dari kata cemara? Jadi cemara adalah pohon yang berbatang tinggi lurus. Pohonnya itu menyerupai tiang. Lalu daunnya itu kecil-kecil seperti lidi. Yang kedua ada kata bersiul. Jadi bersiul ini maknanya menirukan bunyi suling dengan menggunakan mulut kita. Kemudian yang ketiga ada kata jemu. Nah, kata jemu ini sama dengan kata bosan. Jadi ini gambar dari bosan. Jadi kalau kalian bosan, oh aku bosan, berarti kalian bisa juga mengatakan aku sedang jemu. Nah, berarti jemu itu sama dengan bosan ya. Kemudian yang nomor 4 itu ada berseru. Jadi berseru itu adalah menarik perhatian dengan suara nyaring. Yang terakhir ada paruh. Makna kata paruh ini adalah mulut burung, ayam, atau itik. Beni telah selesai membersihkan sangkar burung. Nah, Beni menggantungkan sangkar burung itu di tempatnya semula setelah dibersihkan. Kemudian Beni pun bermain di taman. Mainan di taman itu sangat banyak macamnya. Ada mainan
bergantungan, ada mainan perosotan, ada mainan ayunan. Tetapi Benny memilih mainan untuk bergelantungan. Nah, ini ada beberapa gerakan yang dilakukan Benny saat bergelantungan. Coba perhatikan gerakan-gerakan yang Benny lakukan. Nah, ini ada beberapa gerakan yang dilakukan Benny. Yang pertama, tangan Benny bergantung di mainan bergelantungan. Kakinya lurus ke bawah. Setelah itu, tangannya tetap bergantung, tetapi yang digerakkan hanya kakinya. Paha Benny diangkat ke depan. Setelah diangkat, kakinya ditekuk ke belakang. Kemudian, kakinya memanjang ke depan. Nah, setelah memanjang ke depan, kakinya memanjang ke belakang. Setelah memanjang ke belakang, kakinya Benny kemudian diangkat ke samping kanan dan ke samping kiri. Supaya kalian lebih paham, perhatikan video berikut ini. Perlu kalian tahu kalau gerakan yang tadi Ibu perlihatkan itu adalah gerakan pull up. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk melatih kekuatan otot kita. Benny mempunyai banyak teman. Benny juga anak yang baik. Benny pandai bergaul. Teman Benny ada yang menjadi pengurus masjid. Pengurus masjid tiba-tiba ke rumah Benny. Pengurus masjid itu perlu bantuan untuk korban banjir. Benny pun dengan suka hati memberi sumbangan untuk korban banjir. Benny memberi contoh yang baik. Nah, contoh ini sesuai dengan sila kedua Pancasila. Masih ingat bunyi sila kedua Pancasila? Iya, bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai. Berikut ini adalah pengamalan sila kedua Pancasila. Yang pertama yaitu memberi sumbangan kepada korban bencana. Yang kedua yaitu menyayangi saudara. Yang ketiga, berbagi makanan atau minuman kepada orang lain, teman ataupun saudara kita. Yang keempat, membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumahnya. Dan yang kelima, berbagi tugas dengan adil. Nah, itu tadi contoh dari pengamalan sila kedua Pancasila.
Berikut merupakan contoh dari penerapan sila kedua Pancasila. Sepupu Beni datang dari kampung. Beni senang dikunjungi saudaranya. Beni dan sepupunya saling berkunjung. Beni selalu menjaga kerukunan antar keluarga. Nah, sikap ini merupakan contoh perilaku yang sesuai dengan sila ketiga. Kalian masih ingat bunyi sila ketiga Pancasila apa? Iya, benar. Bunyinya Persatuan Indonesia dengan simbol yaitu pohon beringin. Untuk menerapkan sila ketiga Pancasila, kamu harus hidup rukun. Rukun dengan siapa saja? Rukun dengan teman, rukun dengan anggota keluarga, rukun dengan tetangga. Nah, hidup rukun ini merupakan contoh perilaku yang baik ya, dan perilaku terpuji karena dengan hidup rukun, hidup kita akan menjadi damai dan tentram. Hidup rukun ini pastinya sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, sekarang yuk kita perhatikan percakapan antara Beni dan sepupunya. Yuk kita baca bersama. Sepupunya Beni bertanya kepada Beni, "Beni, aku punya tugas dari guruku. Aku ingin mendiskusikan denganmu. Diskusinya selama libur di sini ya. Hidup rukun antar anggota keluarga. Ini contoh yang baik. Contoh ini sesuai sila ketiga Pancasila ya. Adakah contoh lainnya?" kata sepupu Beni. Kemudian Beni pun menjawab, "Kebetulan sekali, aku baru mempelajarinya. Selain itu, ada contoh lainnya, seperti yang pertama, mengutamakan kepentingan keluarga. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak. Yang ketiga, saling menyayangi, saling menolong, saling menghormati, dan saling menghargai. Juga gotong royong di antara anggota keluarga. Yang keempat, menjaga dan memelihara harta benda keluarga." Nah, dari percakapan itu, jadi kita bisa tahu contoh dari penerapan sila ketiga Pancasila itu ada 4. Seperti yang pertama, mengutamakan kepentingan keluarga. Jadi kalau kalian diajak teman kalian bermain, kemudian kalian diajak orang tua kalian berkunjung ke rumah nenek, maka kalian harus mengikuti apa yang dikatakan oleh orang tua kalian, yaitu berkunjung ke rumah nenek. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak. Jadi, contoh ini adalah salah satu contoh penerapan sila ketiga Pancasila. Jadi, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Misalnya, kalian punya teman yang berbeda agama. Nah, kalian memaksakan kehendak kalian, misalnya, "Kamu harus masuk agamaku, kalau tidak, kamu tidak mau aku tidak mau berteman denganmu." Nah, itu merupakan sikap memaksakan kehendak. Jadi itu tidak boleh ya. Tidak memaksakan kehendak itu merupakan contoh perilaku sila ketiga Pancasila. Yang ketiga, saling menyayangi, saling menolong, saling menghormati, dan saling menghargai. Nah, sikap ini merupakan penerapan sila ketiga Pancasila. Jadi kalian sesama teman, sesama saudara tidak boleh bertengkar, tidak boleh mengejek-ejek, saling menghormati terhadap yang lebih tua dan saling menyayangi terhadap yang lebih muda. Nah, yang keempat, kita juga harus menjaga dan memelihara harta benda keluarga. Kita juga harus bergotong royong antar anggota keluarga, saling membantu. Itu dia tadi contoh dari sikap penerapan sila ketiga Pancasila. Sekarang yuk kita beri centang pada halaman 57. Nah, di sini ada berbagai macam sikap sila ketiga Pancasila. Yuk kita centang yang termasuk dari penerapan sila ketiga Pancasila. Nah, ini gambar yang telah Ibu centang yang termasuk penerapan sila ketiga Pancasila.
Jadi pada gambar ini menunjukkan hidup rukun di antara keluarga, saling menyayangi, saling membantu, dan saling menghormati. Ini merupakan contoh penerapan sila ketiga Pancasila. Nah, sekarang perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Apakah di rumahmu ada penggaris? Ini ada ya, meskipun penggaris kecil ataupun besar. Kemudian, apakah di rumahmu ada meteran atau jangka sorong atau mikrometer skrup? Sekarang Ibu akan menjelaskan berbagai alat ukur panjang. Yang pertama ada penggaris. Penggaris ini biasa kita sebut mistar. Penggaris ini menggunakan satuan cm atau kalau kita sebut sentimeter. Penggaris dapat digunakan untuk mengukur benda seperti buku tulis, pensil, bingkai foto, kemudian penghapus, dan lain-lain. Jadi penggaris ini dapat mengukur benda yang panjangnya kurang dari 30 cm. Kemudian yang kedua ada meteran. Jadi meteran ini menggunakan satuan m atau satuan m meter dan satuan sentimeter atau cm. Jadi dia ada dua, menggunakan cm dan menggunakan m, sentimeter dan meter. Nah, meteran ini digunakan untuk mengukur benda seperti pintu, jendela, papan tulis, lemari, dan lain-lain. Jadi meteran ini digunakan untuk mengukur benda-benda yang panjangnya lebih dari 30 cm. Kemudian ada meteran pita. Meteran pita ini menggunakan satuan cm atau cm. Biasanya digunakan untuk mengukur kain bahan baju yang digunakan oleh penjahit baju. Alat ukur lainnya yaitu jangka sorong. Jangka sorong ini menggunakan satuan cm atau cm dan satuan mm atau milimeter. Nah, jangka sorong ini digunakan untuk mengukur benda yang berbentuk lingkaran seperti mur, kemudian cincin, tutup botol, uang koin, dan lain-lain sebagainya. Jadi jangka sorong ini dapat mengukur benda yang berbentuk lingkaran dan benda yang ukurannya kurang dari 30 cm. Selanjutnya ada mikrometer skrup. Nah, mikrometer skrup ini menggunakan satuan mm atau milimeter. Biasanya digunakan untuk mengukur benda-benda yang sangat kecil. Misalnya mengukur ketebalan kertas, kemudian ketebalan kawat, dan benda lain yang tidak bisa diukur dengan alat ukur lainnya. Nah, Alhamdulillah kita sudah mempelajari pembelajaran 5 dan pembelajaran 6, yaitu tentang gerakan pull up. Kemudian kita sudah juga belajar tentang penerapan pengamalan sila kedua dan sila ketiga Pancasila. Dan yang terakhir kita sudah belajar tentang alat ukur panjang. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.